Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andri Channel. Kali ini kita akan mengupas tax basics atau dasar-dasar perpajakan yang disajikan secara tanya jawab atau Q&A, dan kita akan membahas seputar pajak dan NPWP. Selamat menyaksikan. Pajak adalah iuran yang dipaksakan, di mana negara dapat memaksa setiap wajib pajak untuk membayar pajak. Nah, memaksa ini ada seperangkat sanksi, dari mulai sanksi bunga, sanksi administrasi, hingga sanksi pidana. Tapi juga pajak itu harus dibayar sesuai undang-undang. Jadi bila tidak ada undang-undang, maka itu bukan pajak namanya. Ini juga disebut di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, kemudian pajak itu tidak ada kontraprestasi langsung. Artinya, bila seseorang membayar pajak, maka dia tidak mendapat imbalan atas pembayaran pajak tersebut. Ya, jadi itulah pajak. Tidak ada imbalan langsung pada mereka yang membayar. Kemudian, pajak ditujukan untuk membiayai pemerintah demi kesejahteraan umum. Nah, di Indonesia ini pajak menjadi primadona, guys, karena pendapatan utama kita saat ini itu dari pajak. Undang-undang pajak diatur dalam Undang-Undang KUP, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Merupakan undang-undang formil perpajakan, formalitas dan administrasi, seperti laporan, formulir, tata cara pendaftaran PWP, tata cara pemeriksaan, bukti pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Juga termasuk sanksi perpajakan. Undang-Undang PPH, Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, merupakan undang-undang material perpajakan yang mengatur pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Lalu ada Undang-Undang PPN atau PPNBM, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah. Itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Merupakan undang-undang material perpajakan yang mengatur pengenaan pajak terhadap nilai tambah dan konsumsi serta jual beli barang termasuk barang mewah. Lalu ada lagi Undang-Undang Pajak Retribusi Daerah di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, merupakan undang-undang material sekaligus formil yang mengatur tentang pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dan terakhir ada Undang-Undang PPSP, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, merupakan undang-undang formil perpajakan yang mengatur proses penagihan pajak apabila wajib pajak atau pihak yang menanggung pajak tidak menunjukkan itikat baik untuk membayar pajak. Oke, itulah undang-undang pajak yang sampai sekarang masih berlaku. Pajak memiliki beberapa karakter. Dari sisi otoritas pengelola pajak, dikenal pajak pusat, dan juga ada pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut
dan dikelola oleh pemerintah pusat, seperti pajak penghasilan, ada lagi pajak pertambahan nilai, serta pajak penjualan atas barang mewah, atau PPN, PPNBM. Lalu pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi, juga pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi misalnya adalah BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor, lalu ada pajak kendaraan bermotor, PKB, lalu ada PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Untuk pajak kabupaten atau kota, itu misalnya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak tontonan atau hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum atau PPJU, pajak parkir, dan lain sebagainya. Kemudian, dilihat dari sisi subjek dan objek, pajak dikenal juga sebagai, ada yang dikenal sebagai pajak objektif, lalu juga pajak subjektif. Pajak objektif artinya pajak yang dalam pengenaaannya lebih mendahulukan objeknya, baru kemudian ditentukan subjek yang paling dekat dengan objek tersebut. Misalnya adalah PBB dan PPN. Kepemilikan rumah dan tanah oleh siapa, objeknya, dicari subjek yang paling dekat, pihak yang menguasai atau memiliki tanah dan bangunan tersebut. Lalu ada juga pajak subjektif. Itu adalah pajak yang dalam pengenaannya lebih mendahulukan subjek, baru kemudian ditentukan objeknya, misalnya PPH atau pajak penghasilan. Nah, dari sisi bebannya, beban yang harus menanggung, itu dikenal pajak langsung, juga ada pajak tidak langsung. Pajak langsung itu adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Misalnya PPH badan, PPH orang pribadi, atau PBB. Juga dikenal pajak tidak langsung, di mana beban pajak tidak dapat dialihkan atau digeser, di mana beban pajak di pajak tidak langsung dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain, misalnya PPN. Dari sistem pemungutan pajak, pajak dikenal 3 sistemnya. Ada yang namanya official assessment, di mana pajak ditentukan oleh negara, dihitung oleh negara, kemudian diserahkan kepada si wajib pajak. Contohnya adalah PBB. Jadi untuk PBB kita cuma tinggal bayar aja guys, tidak usah mengisi SPT dan lain sebagainya. Ya, namanya dikenal SPPT. Itu nanti kita bisa ambil ke pemerintah daerah ya, di mana bisa ke kelurahan guys. Oke, lalu ada juga yang namanya self assessment, dihitung, ditentukan sendiri. Misalnya di sini adalah PPH badan atau PPH orang pribadi. Lalu juga dikenal yang namanya withholding assessment, di mana di sini negara meminta pertolongan kepada pihak lain untuk memotong pajak yang semestinya ditanggung oleh pihak yang dikenakan pajak. Jadi meminta tolong misalnya kepada pemberi kerja untuk memotong pajak kepada pegawai, PPH pasal 21. Juga ada PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 26, PPH pasal 4 ayat 2, dan juga PPN. Dikenai atau tidaknya pajak kepada WNI itu sangat tergantung guys. Jadi di sini ada beberapa hal yang membuat seseorang itu apakah dikenakan pajak atau malah dia tidak punya beban pajak. Jadi di sini dilihat pertama adalah dikenai pajak atau tidak seorang warga negara Indonesia itu harus melihat jenis pajaknya apa, serta status subjektivitas dan objek yang menyertai subjek tersebut. Oke, namanya begini, bila jenis pajaknya adalah pajak subjektif, maka seseorang harus memenuhi syarat sebagai wajib pajak, dan dia akhirnya harus atau diwajibkan untuk ber-NPWP.
Sehingga kalau sudah punya NPWP, maka dia akan punya kewajiban PPh. Oke, jadi sudah memenuhi kewajiban pajak subjektif dulu, ya, pajak subjektif gitu ya, punya kewajiban pajak subjektif. Apakah dia sudah wajib pajak, sehingga dia diwajibkan untuk ber-NPWP. Setelah itu baru dia ada kewajiban PPh. Bila jenis pajaknya adalah pajak objektif, maka dilihat dulu nih guys, dilihat dulu objeknya. Sehingga seseorang berdasarkan objek tadi dapat dikenai pajak. Misal seseorang diketahui memiliki menguasai tanah atau bangunan, memiliki atau menguasai tanah dan atau bangunan, maka yang bersangkutan adalah subjek yang terdekat dari objek tersebut sehingga akan dikenai pajak bumi dan bangunan. Nah, kemudian bila jenis pajaknya adalah pajak langsung, maka harus dilihat dulu pemenuhan persyaratan subjektivitas dan atau persyaratan objek pajak yang menyertainya. Tadi sudah kita sempat bahas di pajak subjektif, guys. Ini agak mirip-mirip, gitu ya. Ya, jadi misal begini, orang pribadi harus melihat apakah subjek pajak tersebut sudah memenuhi syarat untuk ber-PPh atau tidak, sehingga dikenai PPh orang pribadi. Sama kayak tadi ya, atau 13 orang memiliki menguasai tanah bangunan, maka dengan PPh maka objek pajak terdekat adalah subjek yang bersangkutan. Bila jenis pajak tidak langsung, akan dilihat dulu alur transaksi dan beban pajak yang menyertainya. Nah, bila penjual sudah di PKP-kan, oke, ini tadi kan negara minta tolong kepada pihak ketiga ya, di sini which is adalah penjual yang sudah PKP. Maka yang menanggung pajak adalah pembeli. Jadi kalau misalnya kita belanja dari PKP sudah terdaftar di kantor pajak, maka si PKP tadi punya kewajiban PPN. Kita belanja dari dia mengungut PPN ke kita, maka kita akan dikenai pajak, akan dikenai PPN. Jadi guys, kena atau tidaknya pajak, ini sangat tergantung sekali. Ya, di titik mana kita punya kewajiban tadi. Subjektivitas gimana, punya NPWP atau tidak, apakah sudah terdaftar sebagai PKP atau belum. Sebelum seseorang wajib atau tidak ber-NPWP, kita harus dapat memahami terlebih dahulu apa itu subjek pajak. Tadi kita sudah sempat bahas ya. Pada prinsipnya guys, kita semua menurut Undang-Undang Pajak adalah subjek pajak. Bahkan sejak lahir seseorang yang lahir di Indonesia itu langsung subjek pajak. Jadi akhirnya kita paham kenapa setiap bayi yang lahir nangis. Karena begitu dia lahir, dia langsung subjek pajak, pada dasarnya nggak terima guys. Ini sebagai subjek pajak. Bercanda guys ya. Oke, jadi saat lahir di Indonesia, kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut lahir, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jangan lupa guys, pribadi yang ada dua, sebagai manusia atau sebagai harta, which is di situ adalah warisan. Kalau warisan itu belum terbagi, maka itu adalah subjek pajak juga. Di sini warisan belum terbagi, tapi si wajib pajak sudah meninggal dunia guys. Warisan yang belum terbagi tadi, itu subjek pajak menggantikan sang pewaris. Nah, jadi di Undang-Undang Pajak guys, kewajiban subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Nah, kita juga harus memahami guys bahwa yang namanya subjek pajak itu ada dua. Ada subjek pajak dalam negeri, ada juga subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri ini adalah konteksnya adalah WNI tadi ya, kita warga negara Indonesia, orang pribadi, maka disebut subjek pajak dalam negeri bila orang pribadi tersebut bertempat tinggal di Indonesia, atau bisa juga orang pribadi berada di Indonesia ya lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak
berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Oke, dalam tahun pajak, dan atau orang berbeda dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia mempunyai niat. Nah, ini niat ini apa? Ya, jangan dilihat dari niat itu dan nama itu, guys. Ya, enggak gitu. Jadi, orang asing, bila ternyata misalnya contoh dia dari Amerika, ditugaskan di Indonesia, ada surat kerjanya misalnya 2 tahun. Nah, dengan surat kerja tadi, pindah tugas ke Indonesia gitu ya, maka yang bersangkutan, si orang asing tadi itu sudah dianggap atau mempunyai kewajiban pajak subjektif di Indonesia. Karena tadi, surat tugasnya tadi kan 2 tahun. Nah, itu akan menjadi kenyataan bila pada saat dia di sini, dia mengurus izin-izin tinggal, izin kerja, gitu ya, di pemerintah kita, guys. Jadi, di sini kata kuncinya adalah mempunyai niat pun, ya, itu adalah sudah subjek pajak luar negeri. Sebenarnya namanya subjek pajak luar negeri, itu orang pribadi yang tidak pernah tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 1 tahun 3 hari, dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, oke, gitu ya. Jadi, tergantung sekali ini. Dalam negeri atau luar negeri ini kita tidak melihat sebetulnya ya, tidak mengenal warga negara, guys, pajak itu. Gitu ya, tidak mengenal warga negara. Oke. Nah, subjek pajak tadi menjadi wajib pajak, oke, bila tadi dia sudah memenuhi syarat subjektif yang barusan ya, hingga lahir berada di Indonesia, subjek pajak dalam negeri, dan dia memenuhi syarat objektif, di mana dia sudah mempunyai penghasilan. Di Undang-Undang Pajak, penghasilan itu kata kuncinya adalah ada beberapa, tapi ada 3 yang kita bisa ambil kesimpulan, guys. Syarat objektif itu bagi orang pribadi, dia punya tambahan kemampuan ekonomis, punya penghasilan, di mana tambahan kemampuan ekonomis tadi dapat dikonsumsi, menambah kekayaan, dimulai dari Indonesia atau di luar negeri. Satu lagi, guys. Subjek pajak tadi menjadi subjek pajak orang pribadi tadi menjadi wajib pajak orang pribadi bila sudah memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak 54 juta, guys, untuk saat ini. Nah, setelah dia sudah melewati PTKP, maka dia menjadi wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi ya, kalau mau dibikin gampang, guys, NPWP ya KTP pajak. Kalau mau dibikin gampang kayak gitu ya. NPWP adalah semacam ID, guys, identitas. NPWP bisa dibilang penting, guys, terutama bagi mereka yang tadi ya sudah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan sudah memenuhi syarat secara objektif, punya penghasilan di atas PTKP dan subjek pajak dalam negeri tadi ya, hingga lahir berada di Indonesia. Oke. Menjadi penting kenapa? Ini ada 2 nih ya, yang serius nggak serius. Kita yang nggak serius dulu. Mestinya, guys, yang namanya NPWP dalam konteks ya pencarian jodoh, guys, ini terutama ini ya dalam konteks pencarian jodoh ya, guys ya. Yang namanya NPWP menjadi penting itu supaya kita bisa melihat bahwa calon pasangan kita atau bagi ibu-ibu nih yang punya putra-putri gitu ya dalam melihat bibit-bibit bobot gitu ya, NPWP sekali lagi bercanda, guys. Jadi ini bisa melihat kalau misalnya seseorang belum punya NPWP, artinya kan penghasilan dia di bawah PTKP. Dalam setahun di bawah 54 juta. Ya, pikirkan aja, guys. Jadi NPWP itu bisa sebenarnya bisa menjadi semacam perencanaan ya ke depan mencari jodoh itu mesti yang punya NPWP, guys. Kenapa? Karena di atas PTKP kan bisa aja 100 juta setahun, 120 juta setahun, oke ya? Oke, itu yang nggak serius, guys. Nah, yang serius ya, guys. Jadi, ini wajib mendaftar kalau seseorang itu sudah menjadi wajib pajak. Dia wajib ber-NPWP. Kenapa? Tadi definisi pajak.
pajak adalah pungutan yang memaksa wajib pajak. Kalau kita sudah wajib pajak, sudah memenuhi kewajiban objektif dan subjektif sebagai wajib pajak, maka wajib pendaftaran PWP. Ya, kapan? Akhir bulan berikutnya bila penghasilan yang disetahunkan telah melebihi BTKP. Dan jangan lupa, karena ini walaupun tadi saya bilang KTP ya, ini balik lagi ke konsep pajak, bahwa yang namanya pajak, terutama PPh, ya PPh di sini itu adalah melihat satu kesatuan ekonomis. Jadi satu keluarga, ya di kita ini mestinya cuma satu NPWP, kecuali bila pasangan yang bersangkutan, istri, dia pengen punya NPWP sendiri. Nah, oke, baik lagi, apa implikasinya bila tidak ber-NPWP, tidak segera daftar NPWP? Pertama tentunya, karena tadi memaksa ya, ada sanksi-sanksi guys. Dari mulai sanksi administrasi ya sampai pidana. Nih gara-gara nggak punya NPWP dan ternyata merugikan pendapatan negara, seseorang itu bisa langsung dituntut pidana pajak guys. Oke, kemudian bila dia adalah pegawai, maka bila tidak punya NPWP, dia akan dikenai tarif pajak lebih tinggi 20% daripada mereka yang punya NPWP. Kemudian untuk transaksi yang merupakan objek pemungutan PPh 22 dan 23, yang tidak punya NPWP, tarif pajaknya lebih tinggi 100%. Oke, dan hati-hati ini, kalau ternyata tidak segera mendaftar, maka Direktorat Jenderal Pajak bisa segera memberikan NPWP secara jabatan. Ini satu hal yang tidak enak guys. Jabatan itu nggak enak. Kenapa? Di sini ada seperangkat sanksi, bisa aja pemeriksaan, dan kewajiban pajak kita bukan cuma dilihat di titik sekarang, tapi di 5 tahun ke belakang. Ya, jadi kalau secara NPWP secara jabatan, maka efeknya bisa memperbesar jumlah pajak yang harus dibayar selain pokok pajak plus sanksi-sanksi pajak, guys. Apabila sudah punya NPWP, maka ada seperangkat kewajiban yang harus dilakukan. Nah, tapi balik lagi ya, si orang pribadinya ini siapa? Apakah dia pengusaha atau pegawai? Nah, bila orang pribadi adalah pengusaha atau profesional ya, melakukan pekerjaan bebas, maka di sini wajib menghitung menyetor melapor pajak, baik pajak sendiri atau pajak pihak lain yang harus dipotong. Kemudian juga ada membuat pembukuan sepanjang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar atau pencatatan kalau misalnya masih di bawah guys, dan wajib menyimpan dokumen baik hard copy maupun soft copy selama 10 tahun di Indonesia. Sementara bila orang pribadi tersebut adalah pegawai, maka kewajibannya hanya meliputi untuk menyampaikan SPT tahunan, menyelenggarakan pencatatan, dan menyimpan dokumen selama 10 tahun. Pembukuan di sini guys, ya di sini panjang lebar ya, proses pencatatan dilakukan secara teratur, mengumpulkan data dan sebagainya. Ya, yang paling penting di sini adalah informasi keuangan terkait dengan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Jumlah harga perolehan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan unsur laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak. Itu pembukuan. Sementara namanya pencatatan, serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data secara teratur. Di sini kita hanya mengumpulkan peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang berutang. Termasuk di sini yang kita perhitungkan, yang kita kumpulkan informasinya ya, itu adalah yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak bersifat final. Nah, ini guys contohnya ya, bisa dilihat di situ ada peraturannya ya. Di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 tahun 2007, inilah bentuk tata cara pencatatan yang diterima di kegiatan usaha atau pekerjaan bebas merupakan objek pajak yang dikenai pajak bersifat final. Contohnya seperti ini guys. Ini untuk pencatatan penghasilan terima dari luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang merupakan objek yang tidak dikenai pajak bersifat final. Ini dan ini juga bentuk tata cara pencatatan penghasilan bruto diterima wajib pajak orang pribadi yang telah melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, di sini ya hanya melaporkan penghasilan bruto
Ini bentuk dan tata cara pencatatan penghasilan bukan objek pajak, peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto. Nah, ini guys, ini bentuk-bentuknya guys ya. Silakan dicek peraturannya ya. Kalau ingin mempelajari lebih lanjut peraturan ini. Oke, ini tentang tata cara pencatatan. Kalau pembukuan mestinya sudah tahu lah guys ya. Oke guys, demikian tutorial dasar-dasar pajak berupa Q&A seputar pajak dan NPWP. Kita akan melanjutkan di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Andrik Channel. Sekali lagi jangan lupa subscribe guys di bawah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.